Kembali di Anyu Sore, pemirsa 41 adegan diperagakan dalam rekonstruksi klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Dari adegan rekonstruksi, tersangka diketahui memusnahkan ribuan janin dengan cara dibakar atau dibuang ke kloset. Polisi menggelar rekonstruksi klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat siang tadi. 17 tersangka memeragakan 41 adegan. Ke-17 tersangka diantaranya 3 dokter, sejumlah bidan dan perawat, karyawan klinik, serta pasien. Adegan rekonstruksi terdiri dari proses persiapan, pendaftaran, dan tindakan aborsi. Para pelaku juga memeragakan adegan pembuangan janin dengan cara dibakar atau dihancurkan menggunakan zat asam, kemudian dibuang ke kloset. Persiapan yang dilakukan, ya, ataunya sekitar hari tanggal 29 itu seseorang melakukan pendaftaran di sini yang melakukan aborsi, kemudian itu persiapan sampai dengan tanggal 3 untuk pelaksanaannya, tetapi ada beberapa adegan-adegan yang dia lakukan mulai dari dia mendaftar, dia mengecek kesehatannya, kemudian sampai dengan masuk ke tahap kedua adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter, ya. Dan yang ketiga adalah setelah keluar janin yang ada, dilakukan ada upaya untuk memusnahkan janin yang hasil aborsi tersebut. Inilah yang 41 adegan yang dilakukan dari 17 tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Nanti akan dijelaskan secara kriteria oleh Pak Wadir Krimum. Cuma yang perlu saya pertegas saja bahwa memang ini rumah adalah rumah kontrak, ya. Kontrak dan izinnya untuk praktek pribadi, bukan klinik dalam aturan Undang-Undang Kesehatan seperti itu. Menurut pengakuan para tersangka, biaya menggugurkan kandungan di klinik ini berkisar 1,5 hingga 9 juta rupiah. Klinik telah beroperasi selama 5 tahun dan mengaborsi ribuan janin. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan perkembangan terbaru rekonstruksi kasus aborsi di Jakarta Pusat, kita bergabung dengan Vito Erlangga langsung dari klinik aborsi di kawasan Kenari, Jakarta Pusat. Ya Vito, ada fakta baru apa yang terungkap dari jalannya rekonstruksi di sana? April dan Fandi, dapat kami laporkan kepada Anda beserta dengan pemirsa terkait dengan kondisi terkini di tempat kejadian perkara klinik aborsi ilegal yang berlokasi di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Seperti yang Anda lihat di layar kaca Anda, memang jika kita melihat di klinik aborsi ilegal ini saat ini kondisi terkini sudah mulai sepi begitu. Untuk rekonstruksi sendiri sudah dilakukan sekitar 2 jam yang lalu oleh Ditkrimum Polda Metro Jaya. Namun saat ini di tempat kejadian perkara ini nampaknya sudah tidak ada aktivitas begitu. Dan hanya tersisa beberapa kendaraan yang memang sudah terparkir di sini sejak pagi tadi. Dan pemirsa, selain itu juga dapat kami perlihatkan kepada Anda saat ini juga petugas kepolisian sudah memasang garis kepolisian di pintu gerbang di klinik aborsi ilegal ini. Dan selain itu juga pemirsa, memang jika kita melihat secara kasat mata memang nampaknya tidak ada yang mencurigakan dari klinik ini begitu. Dan seperti yang Anda lihat di atas, saya dapat menunjukkan kepada Anda seperti halnya klinik-klinik lainnya di sini juga sudah memiliki izin praktek begitu. Hal ini dapat dilihat dari pelang yang sudah terpampang dengan adanya nomor surat izin praktek. Namun berdasarkan keterangan dari Kombes Pol Yusri Yunus, pihaknya mengatakan bahwa status rumah ini sendiri merupakan rumah kontrak dengan izin praktek pribadi dan bukan untuk klinik. Selain itu, Fandi dan April, dapat kami jelaskan dari hasil rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya, terdapat 41 adegan yang sudah diperankan oleh 17 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi siang ini. Dari hasil rekonstruksi ini dapat disimpulkan terdapat 3 tahapan dalam proses melakukan aborsi ilegal. Yang mana tahap pertama adalah tahap persiapan. Dalam tahap persiapan ini
dalam tahapan persiapan ini melibatkan tersangka yang berperan sebagai calo. Calo ini adalah mereka yang berperan untuk mencari pasien untuk masuk ke dalam klinik ini atau menggunakan jasa dari klinik aborsi ilegal ini. Para calo berperan untuk mengantar para pasien masuk ke dalam klinik. Selain itu juga beberapa pasien juga memilih untuk langsung mendatangi klinik ini. Kemudian pada tahap kedua, yaitu tahap penanganan medis, yang mana dalam tahap penanganan medis ini melibatkan oknum tersangka, yaitu para oknum dokter, perawat dan bidan untuk melakukan penindakan aborsi. Kemudian tahapan ketiga yaitu adalah tahapan pembuangan janin, yang mana dalam tahapan pembuangan janin ini terdapat sejumlah fakta, yang mana faktanya adalah janin ini dibuang dilarutkan menggunakan asam sulfat, yaitu zat kimia khusus yang kemudian dialirkan atau dibuang dibuang melalui saluran yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua yaitu adalah caranya dengan dibakar di salah satu tempat pembakaran yang tersedia di lantai 2 di klinik ini untuk menutupi adanya barang bukti janin. Fandi dan April. Baik, terima kasih Vito Erlangga melaporkan langsung dari Jakarta Pusat. Selain di Jalan Raden Saleh, polisi juga pernah mengungkap klinik aborsi di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat. Klinik sudah beroperasi selama 21 bulan dan mengaborsi lebih dari 900 janin. Rumah di Jalan Paseban Raya, Jakarta Pusat ini sudah 21 bulan menjadi klinik aborsi ilegal. Saat digerebek pada 14 Februari lalu, Subdit 3 Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menemukan berbagai alat untuk menggugurkan kandungan dan obat-obatan pendukung. Polisi menangkap Dr. A alias MM, bidan RM, dan seorang perantara aborsi SI. Dr. A merupakan residivis kasus serupa di tahun 2016. Bidan RM juga pernah terlibat kasus aborsi di tahun 2006. Selama 21 bulan beroperasi, klinik tersebut telah menangani 1.630 pasien dan mengaborsi 903 janin. Diperkirakan praktik ilegal itu memberi keuntungan pada pelaku lebih dari 5,5 miliar rupiah. Para pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan hukuman yang lebih berat karena telah melakukan kejahatan yang sama. Yang bersangkutan akan kita persangkakan dengan Undang-Undang Kesehatan, kemudian juga Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, kemudian juga Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Ya, kita akan lapis di sini pasal yang kita kenakan dengan ancaman 5 tahun setiap ini ancamannya. Yang terakhir Undang-Undang tentang Kesehatan ini pidananya ancamannya 10 tahun kata. Meski nyaris 2 tahun beroperasi, ternyata warga sekitar tidak menaruh curiga atas aktivitas di klinik ini. Soal kliniknya ya tahu, cuman klinik apanya saya nggak tahu. Kita juga kan nggak tahu aktivitas dia seperti apa kan selama ini. Soalnya mereka juga orangnya tertutup, jadi cuma kelihatannya keluar masuk mobil kendaraan aja. Udah gitu juga nggak bersosialisasi sama masyarakat, jadi kita nggak paham. Praktik aborsi ilegal ini melibatkan sindikat yang tidak hanya dokter, melainkan juga puluhan bidan yang turut mempromosikan klinik ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, praktik aborsi rata-rata dilakukan oleh orang yang tidak siap atau malu memiliki anak. Seperti yang terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Karena malu hamil di luar nikah, seorang wanita ditangkap petugas sedang melakukan aborsi. HM warga Bekasi, Jawa Barat ditangkap petugas Polsek Tambun lantaran melakukan praktik aborsi di klinik Aditama 2, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Berawal dari informasi masyarakat, adanya praktik aborsi di klinik Aditama 2, petugas Reskrim Polsek Tambun langsung menggeledah dan didapati HM sedang aborsi, didampingi oleh bidan klinik, pemilik klinik, dan teman dekat HM yang membantu mengantar ke klinik. Petugas juga menyita alat-alat klinik yang dipergunakan dalam praktik aborsi. Dari kesaksian pelaku, HM merasa malu sudah hamil 6 minggu, hasil hubungan gelap dengan kekasihnya.
Di klinik itu bisa aborsi dari mana, Mbak? Mbak tahu sendiri apa memang ada yang nggak tahu nggak? Dari teman yang sempat udah aborsi juga? Enggak. Dari mana, Mbak? Dari teman saya. Malunya kenapa sih, Mbak? Temannya sendiri tahu bahwa tempat itu jadi tempat aborsi? Apa pernah juga melakukan tindakan aborsi? Enggak pernah. Enggak boleh Pak, cuma saya menolong katanya udah pendarahan dari bidannya. Nggak tahu Pak. Udah sering loh, Pak? Mbak, kalau nolong kok bisa dimintai biaya hampir 5 juta gitu? Saya nggak tahu, kalau minta biaya sama teman saya, yang ngasih yang minta teman saya bukan saya. Saat masih beroperasi, klinik tersebut buka 24 jam. Menurut keterangan warga sekitar, hampir setiap hari terlihat beberapa pasien hilir mudik keluar masuk klinik. Kasus aborsi ilegal bukan kasus baru di Indonesia. Praktik ilegal ini tumbuh subur hingga kini. Padahal ketentuan aborsi di Indonesia telah jelas diatur dalam undang-undang. Dan berikut informasi selengkapnya. Marak praktik aborsi ilegal seakan tak bisa diputus. Klinik-klinik aborsi ilegal pun terus bertumbuh, padahal ketentuan aborsi di Indonesia telah jelas termaktub dalam undang-undang. Seperti pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 75 Ayat 1 dijelaskan, pengecualian terhadap larangan melakukan aborsi dapat dilakukan hanya dalam kondisi indikasi kedaruratan medis. Di antaranya telah dideteksi sejak usia dini kehamilan yang dapat mengancam nyawa ibu dan keselamatan janin. Selanjutnya diizinkan jika kehamilan diakibatkan perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Sementara di pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Kesehatan juga dijelaskan, aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dengan pihak yang kompeten, seperti dokter misalnya. Jika terdapat orang yang melanggar ketentuan aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan, maka dapat dipidana penjara 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Penyidik Barreskrim Polri memeriksa tersangka korupsi Joko Chandra terkait kasus surat jalan palsu. Kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda pariwara.